Akhirnya gini, taktiknya berubah. Nah, bedanya wahyu tadi, perkataan Rasulullah ada yang beda wahyu. Rasulullah akan mengatakan gitu sesuatu. Ya. Kalau Al-Quran diriwayatkan sama mutawatir. Mutawatir itu lebih dari 40 orang. Dan sahabatnya nggak mungkin, jalurnya berbeda-beda. Sampai kepada kita jalurnya berbeda-beda. Kemudian ditulis, hanya Al-Quran waktu itu, hanya Al-Quran saja yang ditulis. Hadis nggak boleh ditulis. Riwayatkan mutawatir. Nah, hadis qudsi diriwayatkan mutawatir. Sama dari Allah. Tapi kalau Al-Quran redaksinya persis itu. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad. Itu qulnya itu adalah dari Allah. Kalau demikian kan kalau enggak, kenapa kok pakai qul segalanya? Kan bisa aja huwallahu ahad. Enggak usah qul, Nabi Muhammad suruh katakan kan. Qul, enggak usah qul, huwallahu ahad. Makanya di dulu ada pendapatnya ini, pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Qulnya dibuang gitu. Huwallahu ahad. Allahus samad. Karena qul itu adalah perintahnya Allah gitu kan. Padahal sebetulnya adalah qul itu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang kita tulis adalah Allah memang mengatakannya qul huwallahu ahad. Jadi Quran itu redaksinya demikian. Dan Allah sama Rasulullah itu kemudian dikoreksi setiap Ramadan. Malaikat Jibril mengoreksi apa benar ayatnya, salah apa benar apa. Kemudian mengatur ayat ini di sini, ayat ini di sini. Bukan berarti Al-Alaq karena pertama kali, Fatihah belakangan, kita bacanya Al-Alaq dulu gitu kan. Tidak Al-Fatihah, karena memang diletakkan oleh malaikat Jibril demikian, disusun demikian. Nah, hadis qudsi itu adalah sama dari Allah. Diriwayatkan mutawatir juga oleh banyak. Tapi Rasulullah mengatakannya sesuai dengan kata-kata yang disusun oleh Rasulullah. Jadi kata-katanya adalah bukan kata-kata Allah. Kata-kata redaksinya adalah redaksi dari Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad disampaikan, malaikat Jibril menyampaikannya adalah ini pesannya Muhammad, sampaikan. Kalau ini dari Al-Quran, ini perkataan Allah, baca, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu kalau Al-Quran hanya mendengarkan, ngomong. Kayak toa istilahnya. Apa yang saya sampaikan, apa yang istilahnya dari mic itu keluarnya di situ. Tapi kalau misalkan yang hadis qudsi, sesuatu dari Nabi Muhammad pesannya saja, tapi redaksinya Nabi Muhammad. Makanya jauh sekali perbedaan ilmu balaghahnya. Jadi kalau ilmu bahasa Arab itu ada seninya ya, seninya. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu ilmu jawaz. Nah, ini dalam ilmunya itu jauh sekali antara hadis qudsi dengan Quran. Jauh sekali letak sastranya. Jauh. Orang Arab akan tahu sendiri. Oh, ini perkataan Muhammad, oh ini perkataan Al-Quran. Tahu. Nah, ini hadis qudsi. Di bawah hadis qudsi ini namanya hadis sahih. Nah, hadis sahih itu dibagi-bagi. Ada hadis sahih, ada hadis yang hadisul af'al. Kita bahas apa sih ini? Kok bisa lari ke sini? Ini makanya ini saya lagi membahas bagaimana hadis Rasulullah melihat sholat demikian. Nah, hadis af'al ini adalah sholat tadi, tata cara sholat. Hadis sahihnya lebih awal. Mengatakan, saya melakukan demikian karena saya melihat Rasulullah melakukan demikian. Atau Rasulullah melakukannya demikian. Namanya itu hadis af'al. Maka hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu, kalau dalam urutan hadis sahih itu paling pertama. Nah, ini karena berkaitan dengan hadis af'al. Tadi ya kita sebutkan. Ini mereview saja. Sebetulnya sudah saya pernah sampaikan. Itu insya Allah. Sekarang dilanjutkan pada pembahasan 217. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya. Yang hadis 217. An Ubadata ibni Samit. Ibnu Ubadah bin Samit
Qala berkata Ubadah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sholata, tidak ada sholat itu sah. Ya, tidak sah sholatnya seorang. Liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi ummil Qur'an. Dengan ummul Qur'an. Ya. Jadi muttafaqun alaih. Jadi la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sholatnya tidak sah seseorang kecuali dia membaca Quran. Artinya Quran itu bagian daripada rukun. Rukunnya apa namanya rukun? Rukun qauli, rukun ucapan. Karena rukun ucapan dia harus diucapkan. Tidak boleh di dalam hati. Dia harus kedengaran. Jadi harus kedengaran. Karena dia rukun. Jadi gimana? Orang sholat kalau dia tidak membaca Fatihah maka dia tidak sah. Bagaimana kalau dia berimam? Nanti ada efeknya banyak nih. Bagaimana kalau efeknya dia berimam? Jadi kalau orang imam, tadi seperti saya sudah sebutkan ya. Kalau orang baca Fatihah dalam sholat itu ada berapa metode? Pernah saya bahas. Masih ingat? Ada berapa cara? Lupa. Cara apa? Ada Bismillah. Bukan. Ada yang mendengarkan, ada yang ini. Masih? Ada 4. Masih ingat gitu. Yang pertama, ada pendapat ulama yang mengatakan meskipun imamnya baca Fatihah, makmumnya wajib membaca Fatihah. Oh, itu pas sama-sama dijaharin juga. Iya, sama-sama dijaharin. Kalau dijaharin misalkan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh. Ya, rakaat 1 2, betul. Kalau rakaat 3 4 harus baca. Misalkan gini, imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Kemudian selesai imam baca Fatihah, baca surat. Maka bagaimana hukum makmum? Maka kalau pendapat yang demikian, maka ada ulama mengatakan bahwa dia harus membaca Fatihah. Loh Pak, kan mendengarkan Al-Quran, ada ayat Al-Qurannya. Wa idza qara'tal Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Jika mendengarkan baca Quran, maka dengarkanlah. Sedangkan ini perintahnya hadis. Hadis kan di bawahnya ini. Bagaimana hukum kalau misalkan ada orang baca Quran? Ya, kita lagi ada baca Quran di sana. Kita ngobrol. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya kita mendengarkan. Kalau ada membaca Al-Quran, yang satu baca Al-Quran, yang satu main game, boleh nggak? Boleh. Atau main game kita berhentikan dulu. Baca Quran gitu. Baca Quran sekalian. Ada baca Quran, kita lagi main sepak bola, berhenti dulu. Weh, lama lagi baca Quran gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kita game. Artinya apa? Hukumnya adalah anjuran. Jadi hendaklah dia mendengarkan. Nih, ini adalah termasuk rukun, sedangkan anjuran wajib itu adalah di bawah di atas sunnah tadi, di bawah anjuran. Berarti Fatihah itu adalah wajib. Ini termasuk di antaranya mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ketika baca imamnya baca surat, maka dia baca Fatihah. Kalau selesai baru mendengarkan imam. Kalau misalnya nggak selesai sampai rukuk nggak jadi masalah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jika seseorang berimam, imamnya jahar bacanya, dikeraskan bacanya, kemudian makmum mendengarkan, maka cukup bagi makmum untuk baca Fatihahnya. Kerjaannya adalah mendengarkan. Dia kerjaan mendengarkan. Allahu Akbar, dengarkan aja. Waladhdallin, amin. Kemudian ruku. Kalau imamnya sholatnya ICE, ikut ICE. Rukunya cepat gitu. Gitu kan. Jangan imamnya ICE dia RE gitu. Kita jauh. Atau imamnya RE dia ICE gitu. Tidak boleh. Jadi
ikuti imam seperti apa gitu. Tak apa namanya? Sami'na wa ata'na sama imam seperti itu. Tak, tak. Tidak boleh juga menyemai Allahu Akbar gini baru. Sami Allahu liman. Tidak boleh Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Jadi siapa jadi imam gitu. Ya ketika baru gerak. Jadi itu ya. Nah, yang kedua tadi, dengarkan. Yang ketiga, ada pendapat demikian. Jadi baca Fatihah imam adalah samaan dengan baca Fatihah kita. Jadi makmum membaca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau imamnya ternyata datang kita, sudah malikyom itu kita sedikit ngebut Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dia walau dolinya sama dengan kita gitu loh. Masalahnya susahnya gini. Imam sudah khairul maghdubi, kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhir ayat wal dhalin. Dia belum selesai. Ini apa namanya? Ini ya Allah alam kayak gitu saya. Pendapatnya demikian, ada ulama yang demikian. Jadi kalau imamnya baca supaya sama. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga. Ya. Ketiga tuh gini atau gini. Ini juga tiga gini. Kan? Jadi itu ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nunggu imamnya selesai Fatihah, kasih jeda supaya makmum ngasih baca Al-Fatihah, agak jeda. Ditanggung imam gitu ya. Yang tadi pertama, satu baca Fatihah, imam baca Fatihah, makmum harus baca Fatihah. Yang kedua, imam baca Fatihah, kita mendengarkan saja karena imam menanggung bacaan makmum. Yang ketiga, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Yang keempat, ingat nggak? Baik, contekannya baik. Lama. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Cuma Maksudnya barengan juga. enggak, tadi bareng pasti kayak Ketika udah imam selesai. membaca surat, kita baca Fatihah gitu ya. Itu yang pertama. Imamnya ngasih waktu sebelum baca surat Quran, imamnya ngasih waktu kepada jamaahnya untuk baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu yang paling bagus adalah tadi yang bukan paling bagus ya, pendapat Imam Syafi'i, baca Fatihah, selesai imam menunggu makmum baca Fatihah. Tunggu sejenak. Yang ketiga adalah Udah tepat. yang keempat. Yang keempat belum. Hah? Ais. Enggak lengkap. Enggak ada yang keempat. Ada. Mungkin ke toilet di base. Yang keempat kalau case-nya datang udah Fatihah harus selesai. Bukan. Itu masih ketiga ya. Enggak baca Fatihah enggak apa-apa. Yang keempat. Ya, yang keempat. Yang keempat minggu kemarin lupa katanya Pak Menmu. Iya itu. Lupa enggak baca Fatihah. Iya betul Pak Menmu, saya tulis lupa tuh. Tempatnya kosong Pak Menmu lupa. Maksudnya? Kosong. Sekarang berarti ingat sekarang. Berarti Pak Maman ingat sekarang. Saya ingat. Masa kosong? Iya ini tuh. Hah? Lupa. Masa? Masa Mbak Dewi yang lupa nulis. Jadi yang pertama Fatihah dua-duanya. Yang kedua Fatihah satu saja. Yang ketiga adalah Fatihah dua-duanya. Yang keempat adalah Keduanya kok. dua-duanya gak baca Fatihah. Jadi yang ketiga ini adalah gabungan. Keempat. Keempat gabungan. Gabungan gini. Boleh ketiga-tiganya. Jadi kalau seorang makmum tidak selesai membaca Fatihah, maka dia membaca Fatihah. Kalau seorang imam
baca Fatihah, kemudian makmum tidak mendengar Fatihah secara lengkap, maka dia membaca Fatihah. Tapi kalau si makmum mendengar lengkap bacaan Fatihah, maka dia ikut bacaan. Paham ya? Jika bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Kalau dia nggak nyampe ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal si makmum mendengarkan, maka dia tidak membaca. Maksudnya masbuk, ketika masbuk gitu. Enggak, Bu. Ya. Jadi ketika imamnya mendengarkan Bismillah, makmumnya dari mulai Bismillah baca sampai waladhdallin lengkap, maka si makmum nggak usah baca Fatihah. Tapi ketika imam kemudian sampai Maliki Yaumiddin, si makmum baru ikutan, baru dia membaca yang Fatihah. Yang bukan kurangnya. Ya karena kurangnya kalau misalkan gini, datangnya waladhdallin dari gini, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, kan sudah. Jadi gitu. Yang keempatnya adalah gabung. Nah, pendapat yang pertama adalah Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah Imam Malik dan Imam Ahmad. Nanti ada hadisnya. Pendapat yang ketiga yang ikuti Imam Zohiri. Imam Zohiri itu salah satu imam tapi tidak masyhur. Jadi gitu. Pendapat yang ini adalah termasuk di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad gini. Imam Ahmad mengatakannya dia bisa mengganti dengan rokaat. Jadi kalau misalkan ini, kalau Imam Ahmad menganggap masbuk itu adalah ketinggalan salah satu rukun. Fatihah tidak lengkap itu adalah masuk ketinggalan rukun. Sehingga dia nambah satu atau nambah Fatihah. Jadi Imam Ahmad mengatakan mendengarkan Al-Quran bacaan imam gitu. Jika tidak lengkap, maka dia bisa mengganti dengan satu rakaat lagi atau dia mengganti dengan Fatihahnya setelahnya. Jadi gini, misalkan gini. Jadi Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Imam datang. Ucuk. Apa sih makmum datang? Ucuk. Kemudian sholat. Ghairil maghdubi. Dia ikut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kata Imam Ahmad, dia termasuk makmum masbuk. Kalau Imam Syafi'i makmum masbuk itu ketinggalannya ketika rukuk. Maka dia bisa menggantinya satu rakaat lagi. Karena dia tidak mampu untuk melakukan Fatihah tadi, karena harus membaca Fatihah. Atau yang kedua solusinya adalah dia mengganti ketika imam baca surat, dia membaca Fatihah. Selagi sempat. Kalau misalkan Fatihah, imamnya baca Fatihah, kemudian baca surat, si makmumnya baca Fatihah tidak lengkap, baru dia diganti dengan satu rakaat. Penting. Pilih yang mana? Sama-sama semua. Hanya saya menggunakannya pendapat yang pertama. Ya, kalau imamnya baca Fatihah, saya dengarkan, setelah itu saya baca Fatihah. Bingung, Pak. Kalau imamnya baca suratnya pendek. Kita bacanya. Oh, C saya. Bismillah. C. Semester 3 nggak boleh, Pak. Iya, lupa saya. Saya harus nyari aja gitu. Aduh. Ketinggalan tadi kan kalaupun imamnya baca surat pendek terus sudah keburu ruku kan dulu pernah bilang kalau ketinggalan 3 sampai maksimum 3 rukun boleh kan? Iya. Iya, masih boleh 3 rukun. Oh iya. Tapi nggak perlu IC, Pak. Jadi batasnya dia harus menambah rakaat itu sampai mana? Jadi gini. Oh, ini berarti makmum masbuk ini, Pak. Oh, panjang lagi ini, Pak. Ya udah enggak. Ada ini enggak?
Di sana ada sih. Ini mengenai Fatihah. Karena sebetulnya sih dari hadis satu ya, dari hadis ini kemudian berbeda pendapat ulama. Ini kan hadisnya secara umum. Satu. Hadis satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian menyebabkan ada banyak ulama berpendapat dari hadis ini. Hadis satu ini dilengkapi dengan hadis-hadis yang lainnya. Oh, jadi banyak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jam 10. Apa sabu-sabu. Banyak perut dulu. Sekalian besok kan ada pengajian juga pagi-pagi. Pengajian Makmum subuh. masbuk. Tulis. Strategi. Itu pengawasan yang diambil. Bahasa kayaknya. Rasa minyak ya. Makmum. Nanti kok. Ini Satu semester ini. iya, makmum masbuk ya. Ada dalam ini ada makmum itu, ini yang sudah pembahasan. Makmum itu ada sesuatu yang dilakukan imam harus diikuti oleh makmum. Ada sesuatu yang dilakukan oleh imam boleh tidak dilakukan oleh makmum. Ada yang tidak dilakukan oleh imam tapi harus dilakukan oleh makmum. Jadi imam tidak melakukan tapi harus dilakukan oleh makmum. Makmum itu ketaatannya gitu. Dari ada 4 model. Ada imam melakukan, maka makmum melakukan, harus melakukan. Ada imam tidak melakukan, ini harus melakukan. Ketaatan seorang makmum ya. Ada ini melakukan, ini tidak harus melakukan, tidak. Satu. Masih tiga. Ini tidak melakukan, Tidak. ini tidak melakukan. Biar 4. Kalau bertiga apa? 3 aja. 1 sama 4 itu sama. Jadi sebentar. Tiga. Saya salah nih. Melakukan, ini tidak melakukan, ini melakukan. Melakukan, ini tidak. Ini Tidak. Yang satu itu melakukan. Yang pertama ini wajib melakukan. Ini wajib melakukan. Wajib. Ini tidak wajib Tidak wajib melakukan. 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 Wajib. Tidak melakukan. Pusing itu bukan sama dengan yang nomor 3. Beda. Tidak. Tidak wajib. Sampai wajib. Ini tidak wajib. Ini Rasanya ada tidak melakukan. Ada tidak boleh melakukan. Oh, tidak boleh melakukan. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan. Ini tidak harus. Ada yang memang berarti itu Ada tuh makanya fikih itu kayak gitu. Oh iya benar. Nanti bagaimana Pak panjangnya, pembahasan panjang nih, 2 jam sendiri kayak gini. 1 semester. Nanti saya kembali lagi nanti saya pelan-pelan akan membahas mengenai ini. Semester depan. Ada nih di dalam bab imam dan imam dan makmum. Jadi semua yang dilakukan imam tidak harus dikerjakan oleh ini makmum masbuk. Pendapat pertama yang namanya makmum masbuk adalah yang namanya masbuk itu artinya kan didahului. Didahului artinya apa? Imam mendahului beberapa rukun yang dilakukan oleh makmum sehingga makmum itu tidak membersamai imam. Misalkan imam di dalamnya ada takbir, kemudian ada Fatihah. Dalam rakaat kan gitu kan? Makmum tidak menemui takbir imam. Kalau makmum menemui takbir imam, Allahu Akbar gitu kan? Kemudian dia membaca Fatihah lengkap. Kemudian kita membaca surat. Pak makmum imam baca surat, kita baca Fatihah. Maka kita harus lengkap baca Fatihah sampai imam
lakukan apapun. Ketika kita melihat takbir, karena dia bukan makmum masbuk. Paham? Apa? Rukunnya diikuti ya. Rukunya diikuti. Nah, menjadi masalah adalah Fatihahnya, ada yang ulama yang mengatakan bahwa Fatihahnya setengah atau Fatihahnya sudah lepas. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Fatihahnya itu sudah lepas. Ya. Jadi gimana? Dia adanya di bacaan surat atau dia sedang ruku. Ini definisi makmum masbuk. Definisi pertama makmum masbuk. Setengah ulama mengatakan bahwa yang namanya masbuk itu adalah ketinggalan satu rukun yang bersama imam, yaitu ketinggalan Fatihah. Dibaca di setengahnya. Imam lagi baca setengahnya, maka sudah termasuk masbuk. Masbuk lagi. Sebentar. Takbir atau ihram nanti ya. Tadi di awal kita bahas rukun itu salah satunya adalah takbir. Kenapa sekarang rukun yang kedua yang dibahas? Bukan takbiratul ihram ini. Ya takbiratul ihram itu rukun sholat. Ya. Kalau masbuk ketinggalan takbiratul ihram berarti kan dia udah masbuk gitu loh. Kan sudah ketinggalan satu rukun. Bukan takbir nggak boleh bareng. Karena antara takbir sama itu ada iftitah, jadi masih ada waktu. Bukan, maksud saya masbuk itu adalah ketinggalan Satu rukun. Kenapa yang dibahas kalau satu rukunnya adalah Fatihah, bukan takbiratul ihram. Kenapa langsung kedua? Gini. Jadi kalau orang menemui takbir bersama dengan imam, jadi kita tidak boleh samaan tangan imam ya. Ketika imam belum selesai, Allahu Akbar, selesai, kata terakhir itu selesai, kita nggak boleh takbir bersama dengan imam. Kalau kita Allahu Akbar, wah kita ini ya, apa namanya, taatannya luar biasa pada imam. Imamnya baru Allah, kita sudah bar gitu. Atau barengan, belum bar kita sudah Allah. Belum R-nya belum lewat gitu, kita sudah Allah. Tidak sah sholat kita. Kita harus pastikan imam itu sudah bar, sudah selesai. Allahu Akbar. Tunggu sejenak baru kita takbir. Makanya imam itu tahan sejenak. Tahan sejenak sampai membaca untuk Fatihah itu, sampai makmum itu baca takbir. Karena dengan demikian nanti makmum dapat Fatihah. Nah, bacaan Fatihahnya, aminnya orang yang mendengarkan Fatihah bersama dengan malaikat, maka ada fadilahnya sendiri. Maka apa namanya? Dia sampurna sholatnya dan diijabah doa. Ini adalah Untungnya ada doa iftitah itu, jadi doa iftitah, betul. Ada doa iftitah. Kan ada, tapi kalau sholat tarawih kan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Saya kadang bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin gitu. Jadi karena ternyata mic-nya mati gitu. Ternyata imam baca amin. Fatihah satu nafas kok. Ini ya. Nah, takbir itu kan nggak bisa disertai, nggak bisa didengarkan, nggak bisa rukun takbir itu didengarkan. Kita misalkan imam takbir, Allahu Akbar, kita mendengarkan aja. Takbir kan sudah ditanggung, tidak. Kita harus Allahu Akbar gitu. Maka takbir itu adalah tidak harus didengarkan sama makmum. Yang harus didengarkan kan Fatihah ini. Karena tadi lam yaqra al kitab, ada ulama yang tadi dengarkan Fatihah imam. Dengarkan Fatihah imam karena Fatihah imam itu adalah menyakup bacaan makmum. Yang pendapat kedua, yaitu bacaan Fatihah imam cukup untuk didengarkan saja, nanti imam makmum tidak baca lagi. Permasalahannya adalah ulama yang berpendapat demikian adalah yaitu kalau dia mendengarnya setengah dari Fatihah, maka definisi masbuk di sini. Menurut pendapat yang kedua. Kalau pendapat Imam Syafi'i tidak. Ruko. Dia ketika dia sudah kelewat semua, kemudian mau ruku.
Dia mampu nggak baca Fatihah diri sendiri? Kalau dia tidak mampu baca Fatihah untuk lengkap, maka dia namanya makmum masbuk. Karena dia tidak bisa menyelesaikan satu tadi. Dari satu pemahaman tadi. Namanya qra' bi Fatihah kita. Kalau dia tidak lengkap, bisa Fatihah baca surat imam baca surat gitu. Kalau dia lengkap baca Fatihah sampai walau bolin imamnya belum selesai, dia bukan makmum masbuk. Tapi kalau dia kemudian karena bacanya kulhu, maliki yaumiddin, makmum imam sudah ruku, maka statusnya gimana ini? Maka kalau menurut Imam Syafi'i statusnya masbuk. Beda dari definisi tadi, hadis tadi. Jadi ada dua definisi masbuk. Ada definisi hanya mendengarkan setengah, ada yang definisi karena dia tidak mampu mendengarkan. Ini beda. Sehingga perlakuannya juga beda. Efeknya ada perlakuannya beda. Bedanya adalah kalau pendapat yang tadi yang kedua, kalau dia mendengarkan Fatihah tidak lengkap, Maliki Yaumiddin saja dengarkan, maka dia harus diganti dengan 1 rakaat tambahan. Paham ya? Karena dia hanya 1,5 saja, gak ada menurut pendapat dia karena dia membaca bacaan imam, maka dia harus tambah 1 rakaat. Tapi kalau pendapat tadi yang makmum masbuknya di sini, yang pendapat Imam Syafi'i, dia Maliki Yaumiddin kemudian ruku imamnya, maka makmum jangan teruskan Fatihah, ikut imam. Kalau ruku bisa bersama imam sebanyak bacaan subhanallah bersama imam, maka dia dapat rakaat itu. Meskipun Fatihahnya tidak. Karena Fatihah makmum ditanggung oleh kasus yang sahabat Ali. Iya. Sayyidina Ali. Tahan. Iya, jadi ada sahabat Ali. Sahabat Ali, Rasulullah kok ruku lama banget, enggak berdiri. Sahabat bingung juga. Wah, ini kok berdiri Rasulullah. Kedengaran enggak? Belum kan? Belum. Lama.